warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan itu. Setelah saya cek ya teman-teman dengan Mbak Ana, kalau nggak salah ya Mbak Ana, sampai praktikumnya belum sampai buat beberapa halaman ya. Jadi yang Anda buat di praktikum 2 ini sampai praktikum 3 itu hanya 1 halaman teman-teman. Jadi semua kode yang Anda tulis ini semua di dalam halaman home Mas Ian. Belum ada halaman yang lain. Itu. Kemarin saya tanya sudah belajar routing berarti atau gimana, ternyata setelah saya cek kok belum. Nah, karena itu kita lanjutkan dulu aja materinya ya teman-teman. Jadi anggap aja saya punya ini ya teman-teman. Ini hasil dari, oh jangan, maaf saya salah. Tutup. Jadi ini hasil framework 7 yang sudah ditata, tinggal pakai. Saya buat salinannya, tinggal ganti nama folder ya. Nama foldernya mungkin praktek 2. Nanti di praktek 2 ini kita coba-coba ya. Terus di dalam praktek 2 ini yang kita buka pakai Visual Studio Code. Terus dari yang diperintahkan di situ package-nya kita hapus semua ya. Mungkin saya hapus semua kecuali home, atau kita buat home baru enggak apa-apa. Jadi kita hapus semua kecuali 404 ini ya. 404 yang kita biarkan. Oke. Itu terus saya buat halaman home baru ya. Sebenarnya pakai HTML bisa ya, cuma supaya Visual Studio Code-nya mengenali ini kode HTML, kita kasih HTML aja. Ya, jadi yang indeks dan lain-lain tetap ya teman-teman, nggak ada masalah. Mungkin bedanya kalau di sini saya nggak pakai apa namanya, jQuery. Jadi di sini masih pakai app.js nih ya, nggak saya masuki jQuery, berarti saya pakai DOM7 ya. Jadi kita coba latihan di sini ya. Oke, mungkin yang pertama karena home-nya masih kosong, kita buka dulu home-nya, pages. Ini kita ikuti yang ada di sini ya teman-teman. Jadi kalau sudah dibuat, ini. Nah, kita belajarnya ada template. Nih, ternyata ini sudah pernah kita pelajari di sebelumnya ya. Maaf, harus pindah halaman. Pindah folder. Teori yang 2 ya. Nah ini, jadi kalau mainnya ini ya, bisa dibilang indeks. Nah ini home-nya. Nah, jadi kita lihat nih ada template, page home, navbar, konten. Jadi di dalamnya page home ada navbar dan konten. Di luarnya page home ada template. Kita cek dengan yang ada di dalam tag. Nah ini, jadi ada template, lalu ada page home ya. Sama ya teman-teman, lalu di bawahnya bisa dikasih script kalau mau, maka dikasih seperti ini. Kemarin ada yang sempat Mas Ardi kalau nggak salah tanya tentang ekspor ini ya. Saya nggak nyambung maksudnya apa ekspor ini. Mungkin yang dimaksud ini, saya masih belum yakin sih ini apa bukan. Sebenarnya ekspor itu belum dipakai ini teman-teman. Jadi kita pakai tulisan ekspor ini nggak akan jalan. Kenapa? Ekspor itu
Ya, sama kayak kita ngekspor database ya. Ekspor kan berarti dikeluarkan. Sama kayak kita ngekspor barang ke luar negeri. Berarti barang yang ada di dalam negeri dikeluarkan. Belum kita pakai ini, teman-teman. Nah, kalau sudah dikeluarkan kan harus ada yang nampani, harus ada yang ngambil barang yang sudah dikeluarkan ini. Jadi harusnya ada yang import, gitu ya, betul ya. Ada yang import. Nah, kita belum lakukan importnya. Gitu ya. Jadi ekspornya ini belum kepakai, teman-teman. Kita siapkan aja di sini, nggak apa-apa. Kapan kita pakai ya kita pakai. Kalau teman-teman mau belajar tentang ekspor ini ada sumber ya ini dari sumber luar. Ini saya rasa bagus penjelasannya tentang ekspor. Atau nanti saya bagikan di e-learning aja ya. Jadi ekspor itu yang diekspor bisa fungsi, bisa variabel gitu ya. Nah, setelah diekspor itu baru diimpor ya, diimpor oleh file lain. Jadi tujuannya ekspor ini adalah supaya kita bisa, kan kita belajar modular. Jadi memang fungsi-fungsi yang diperlukan oleh sebuah apa ya. Jadi fungsi dan variabel ini kita kelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya untuk misalnya mahasiswa, kita buat dalam satu file, lalu ada file lain lagi untuk mengurusi nilai. Nah, tapi nilai itu kan butuh mahasiswa kan gitu. Nah, maka di dalamnya mungkin ada fungsi-fungsi dari file mahasiswanya yang diekspor. Nanti di dalamnya eh, nilai itu akan impor fungsi-fungsi tersebut gitu ya. Jadi bukan cuma fungsi juga ya, bisa juga variabel itu teman-teman. Nanti bisa dibaca sendiri nih ya. Nanti kalau nggak paham ya kita praktekkan lah kapan-kapan ya. Cuma karena belum kita praktekkan langsung, mending kita skip dulu aja. Soalnya ada materi yang lain. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi template lalu page home. Nah, ini pentingnya kita ngetik ya teman-teman. Dengan ngetik ini kita jadi tahu. Semoga kedengaran. Eh, jadi di dalamnya ini ada template. Apa seperti ini enggak ya? Pakai div ya? Div, class, apakah seperti ini ya? Kita cek ya teman-teman ya. Jangan terlalu yakin. Kalau kita ngikuti panduan itu jangan terlalu yakin. Kita pastikan, oh ternyata template ditulis gini, beda sama Pixum. Nulisnya div. Nah, itu. Jadi langsung template gitu ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa nickname yang disiapkan oleh framework 7 teman-teman. Sebenarnya bukan cuma nickname-nya ini bukan cuma framework 7 yang menyiapkan, tapi framework 7 ini menyiapkan dengan menggabungkan dari JavaScript yang lain gitu. Nanti kita bahas. Jadi template ini di dalamnya ada div tadi ya. Jangan terlalu yakin teman-teman. Kita cek ya. Setelah ngetik kita cek salah benernya. Kadang kita salah tulis satu huruf itu ya masalah gitu ya. Jadi di dalamnya ada kelas, di mana kelasnya ini eh, namanya page, punya kelas name page sama pakai home. Pakai home. Itu ya. Di dalam page ini ada div lagi ya. Kelasnya apa? Kita cek. Oh, belum, di sini belum. Tapi kalau dari ini kelihatan ya, ada navbar sama konten. Gitu ya. Itu masih kita kosongi dulu div-nya ya. Jadi sementara seperti ini, di bawahnya kita kasih script. Ada export default dan lain-lain ini mungkin belakangan aja. Sekarang apa ya? Tidak, kita tulis saja deh. Siapa tahu nanti di praktikum 4 mungkin butuh ya.
Sini ada props, CTX. Apa itu teman-teman props sama CTX? Itu cuma nama variabel ya teman-teman. Kita membuat variabel yang menampung. Apa yang nanti ditampung ya nanti aja ya. Kalau ada yang sudah dikirim baru, maaf salah, baru kita cari tahu. Props ini nanti isinya apa, CTX ini isinya apa. Jadi intinya ini cuma nama dari variabel teman-teman ya. Return render. Ya nanti kita coba ya, apakah ini dipakai apa enggak. Kan kita nggak boleh yakin ya. Kalau kita sedang mencontoh, kita belajar, jangan terlalu yakin. Kita justru harus mempertanyakan. Benar atau salah, ini fungsinya buat apa? Nanti kita perlu bertanya. Terus, disuruh apa sama paket? Roots-nya ini sudah, 404-nya juga sudah ada. Walaupun tadi nggak tahu dihapus apa enggak aslinya di atas. Di dalam sini nggak ada perintahnya ya. Pokoknya 404-nya tadi ada dan harusnya jalan. Di roots-nya itu ya teman-teman. Terus ini buat ini ya, resume-nya diisi dengan style sesuai dengan yang sudah ya ditentukan tadi. Dari sini kita tahu teman-teman bahwa nanti setiap halaman itu ada page home ini ya, setiap halaman ada paginya, ada nama kelas pagi. Jadi memang bagusnya diketik ya teman-teman. Ini tadi saya sudah saya buka di dalamnya SEM. Mau. Jadi saya sudah download, saya copy aja downloadannya ke dalam praktek 2. Terus kita kasih style sesuai praktikumnya. Background gitu, IMG. Nah, cek benar nggak? Oke, benar ya. IMG, background JPG. Terus background size-nya kita buat cover. Coba sih tanpa cover gimana? Jalan nggak sih? Kita coba aja ya teman-teman. Kalau saya jalankan untuk mobile ini saya mending pakai ini ya, saya buka ke akun dari Google Chrome-nya, saya jalankan Guest, biar apa? Biar bisa kita refresh apa namanya historinya ya teman-teman, apa page-nya kita refresh. Soalnya kalau saya nge-refresh yang lain, nanti user-user saya kehilangan page. User dari Chrome yang lain nanti kehilangan page-nya. Jadi mending saya buat Guest ini. Jadi kalau ngapus-ngapus sketch nggak terlalu bahaya. Apa namanya? Oke, localhost mob ya, mobnya lupa di. Oke, nah ini kalau tanpa cover ya. Sekali lagi namanya kita latihan ini salah nggak masalah teman.
Jadi kita coba-coba aja. Kalau nggak cover kayak gini, gitu ya. Kalau cover, ini ya background size cover, kita tulis titik koma titik koma. Kalau dijalankan bedanya apa? Mungkin biar kelihatan bedanya saya copy aja. Saya jalankan di samping. Oke, nggak ada beda. Oh, ada bedanya ya. Kelihatan ya. Mata saya nggak kelihatan bahwa di sini ternyata masih ada lanjutannya. Berarti memang ini lebar ya teman-teman. Dan ini kalau saya kecilkan mungkin baru kelihatan. Nah, ini kelihatannya sampai sini gambarnya. Terus nanti ke potong nyambung lagi dengan gambar yang sama. Jadi cover itu penuh berarti ya. Jadi ini kalau saya lakukan hal yang sama ya tadi, seberapapun kecil kita kecilkan atau kita besarkan karena cover maka ruangannya akan terisi dengan background yang sudah dipilih tadi. Itu ya teman-teman. Jadi silakan coba-coba teman-teman. Dari yang sudah dipraktekkan, begitu sampai ngetik satu hal, bisa dicoba yang lain. Coba kalau salah ini gimana, jalan apa enggak? Nah, memang gue silakan dicoba. Terus ngapain ya? Terus mungkin kita lanjutkan lagi ke kenapa kita sih ngulang ini teman-teman kan sudah buat ya nggak apa-apa. Saya nunjukkan aja ke teman-teman bahwa penting kalau kita ngetik ya teman-teman. Jadi jangan dihindari ngetiknya. Ngetik itu sesuatu yang membuat kita bisa. Ya, loh kok beda ya ini? Di dalamnya navbar ada navbar inner, padahal di contoh nggak ada nih. Mana tadi? Ini. Ya memang di sini cuma sampai navbar. Di dalamnya navbar ada navbar inner nggak ditulis di dalam sini ya. Soalnya nggak cukup lah semua ditulis. Tapi diberitahu aja bahwa ada navbar. Navbar itu untuk menu, lalu ada kontennya. Itu ya teman-teman. Nah ini isinya navbar itu seperti ini. Jadi kalau kita ketik, memang praktikum 2 agak banyak teman-teman, tapi habis itu kan tinggal melanjutkan gitu ya. Jadi navbar, dalamnya navbar ada, div-nya ini yang nggak usah ya. Maaf, div-nya navbar, maaf saya yang kalau sambil ngomong ini sering kebagi pikirannya jadi nggak konsen. Navbar, terus di dalamnya ini ada div lagi, kelasnya navbar inner, n-nya 2 ya. Ini div. Gitu teman-teman. Diketik sedikit-sedikit kita jadi paham. Ya, navbar, di dalamnya ada navbar inner. Nah, kalau ada navbar inner berarti ada navbar outer. Ya bisa nanti kita cari ya. Kalau mau nyari ya bisa nyari. Ini mirip dengan yang ada di dalamnya apa namanya Bootstrap ya teman-teman. Bootstrap. Ada navbar dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa cek sama enggak sih yang punyanya Bootstrap sama framework 7 ini. Gitu. Nah terus di dalamnya ada left sama right tuh. Ternyata ada left sama right. Berarti nanti dibagi ya, ada yang left, ada yang right. Maksudnya apa ini ya? Kita coba dulu. Jadi kita coba ya teman-teman. Dengan gini kita jadi tahu. Ini kita copy aja. Jadi meskipun ngetik bukan berarti nggak boleh ngopi ya teman-teman. Kalau ada yang bisa di copy aja. Yang penting kita paham. Justru dengan ngopi, misalnya ngopi, maksudnya kopi dari yang ini sendiri ya. Kita jadi paham. Oh, left sama right ini sama kedudukannya. Sama-sama di dalamnya navbar inner gitu.
Kita jadi tahu. Ya, cuma yang left ini isinya cuma ada 1, sedangkan yang right ini ada 4. Dan ini bisa di-copy juga ya, kita coba. A, href, kelasnya link. A, href, pagar ya. Kelasnya itu link. Gitu ya teman-teman. A. Terus di dalamnya ada I ya teman-teman. I kelas. Saya turunkan aja, nggak sama persis dengan yang di contoh ya. Gunanya ini apa? Oh, gunanya ini untuk sebenarnya kalau Anda cari HTML, coba lah nyari. Takutnya kebanyakan, oh ini pakai yang ini aja. Tutup aja. Kebanyakan browser buka kok nanti lemot. Ini aja ya. HTML, tag, I. Untuk apa itu? Nah, kita bisa nyari teman-teman kalau memang nggak tahu ya. Jadi ini digunakan untuk ini, italic. Kalau teman-teman lupa ya, jadi italic ya teman-teman. Jadi ini italic itu kalau diartikan dalam bahasanya browser artinya adalah sesuatu dibaca secara suara yang berbeda, alternate voice atau mood yang berbeda gitu. Itu teman-teman. Tapi di sini oleh si framework 7 sama kayak di Bootstrap digunakan untuk membuat ikon-ikon ya, icon. Icon F7 icon. Itu teman-teman. Icon pakai S nah? Pakai ya. Nah, nanti di dalam I-nya ini teman-teman, I-nya nih di dalamnya ini ada ketikkan kode dari icon yang mau ditampilkan. Jadi bars itu apa? Bars itu nanti kita coba bisa tampilkan ya. Oh, ini kalau di bahasanya dulu itu adalah hamburger ya teman-teman. Hamburger. Jadi kayak apa namanya? Krabby Patty gitu ya. Ada rotinya di atas bawah, tengahnya ada isinya. Terus yang right kita isi dengan sama ini ya. Bedanya ikonnya ini ada color white-nya nih ya. Ya kita copy aja. Kita tahu nih sudah sama. Sudah kita copy aja. Iya kan? Terus ini dikali color white. Terus ini kita ganti jadi kode-kode yang sudah dipilih tadi, search ya. Kalau di framework kalau di Bootstrap itu ada ikonnya tapi cuma sedikit ya teman-teman. Kita harus nambahi sendiri ya. Pakai icon yang lain. Jadi Bootstrap cuma menyediakan sedikit. Kalau mau kita kasih tambahan icon kita harus install. Kalau sedang install nambahi di dalam Bootstrapnya. Sedangkan kalau di framework 7 enaknya kita sudah disediakan nih. Ya, tinggal pakai. Kalau mau nyari juga bisa nih, framework 7 icon gitu misalnya ya. Nanti bisa dicari teman-teman. Biar kalau kita mau pakai icon apa bisa tinggal pakai. Barcode viewfinder. Barcode garis bawah ya teman-teman. Viewfinder. Jadi kalau di dalam CSS pakai tanda penghubung ini minus atau hyphen. Kalau di sini di
icon, nama iconnya ini pakai garis bawah. Viewfinder terus bell sama elipsis. Elipsis apa? Elipsis. Oh, L-nya 2 ya, elipsis vertikal. L-nya 2 elipsisnya, teman-teman, jangan sampai salah. Mungkin ini aja yang saya contohkan, teman-teman nanti bisa nyoba sendiri, tapi dari sini kita tahu bahwa dengan ngetik kita sambil belajar, teman-teman. Caranya seperti ini yang saya contohkan. Habis ini kita buka versi yang sudah jadi ya, dari praktikum 2-nya. Daripada saya ngetik dari awal lagi banyak ya, teman-teman. Nanti nggak saya selesai. Jadi ini kalau dijalankan, ini ya. Jadi, oke, yang terakhir nih elipsis vertikal itu titik 3 ini ya, teman-teman. Titik 3 dot gitu ya. Terus kita coba yang APP2, itu yang versi sudah jadi. Ini ya. Kalau gitu ini kita hapus dulu. Source berikutnya kita buka yang mod APP2. Tambahan lagi teman-teman di dalamnya kalau teman-teman lihat yang ditambahkan di sini ada yang namanya sweeper. Saya juga bingung, sweeper ini apa? Kalau teman-teman tahu tidak ada di dalam HTML itu sweeper ya, sweeper slide. Saya nggak ngerti ini bacanya swiper apa sweeper ya. Jadi sweeper container ini di dalamnya ada sweeper slide. Ini kalau Anda cari teman-teman sama kayak di Bootstrap dan di yang lain, ini nggak ada ya. Di HTML nggak ada, di Bootstrap nggak ada. Ini tambahan, ada namanya JS yang memang digunakan untuk ini. Jadi framework 7 juga sudah menambahkan sesuatu yang kita butuhkan seperti ini, sweeper ini teman-teman. Gitu ya. Jadi sweeper ini sesuatu yang kita dianggap butuh oleh Bootstrap, maka itu kita ditambahkan oleh Bootstrap. Sebenarnya ini adalah library JavaScript sendiri, teman-teman. Library JavaScript sendiri yang sudah disediakan oleh framework 7 yang bisa kita pakai. Mungkin itu dulu, teman-teman ya. Video kali ini, maksudnya karena waktu kita terbatas, ini Zoom-nya tinggal 10 menit lagi habis. Jadi kita potong aja, nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Sampai sekian, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.